harga open dengan harga terendah, open sama dengan low, confirm harganya pasti terbang. Jadi saya ingin ilmu ini sendiri bermanfaat bagi orang banyak. Kita fundamental nggak ngerti, teknikal nggak ngerti, diajarkan yang mudah juga nggak mau ngerti, ya susah. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Bongkar Mindset, sebuah podcast yang bertujuan untuk mengubah cara pikir dan pandangan Anda di dunia trading. Bersama saya, Stephanie Patricia. Nah, tema kita hari ini menarik sekali, open sama dengan low. Kalau Anda ketik open sama dengan low di Google ini Anda akan menemukan bahwa sosok yang mencetuskan open sama dengan low ini adalah seorang praktisi pasar modal, seorang trader profesional, Bapak Fir Abdul Jamal. Dan orangnya sudah ada langsung bersama dengan saya saat ini, jadi kita tidak perlu lagi cari-cari ilmu di Google, kita bisa tanya langsung, kupas tuntas langsung dengan sosok yang mencetuskan open sama dengan low ini. Coba kita akan langsung belajar nih dari Pak Fir. Halo Pak Fir, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Nah Pak Fir, ini menarik ya, tema hari ini open sama dengan low. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ketik di Google nih Pak, open sama dengan low, ini yang keluar adalah nama Pak Fir. Jadi bisa dijelaskan dulu nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan rumus open sama dengan low ini? Oke. Setiap hari sebelum market buka itu ada namanya pra-opening market. Pada saat pra-opening market itu 8.45, 15 menit itu terjadilah pertarungan yang besar pada posisi buyer dan seller. Berapa banyak buyer, berapa banyak seller. Nah, pada saat itulah terbentuklah harga. Nah, apabila terbentuk harga, itu ada konsensus yang dibentuk pada saat pembentukan harga tersebut. Dan disitulah peran market maker berperan di dalam market. Jadi market itu tidak naik, tidak harganya terbang karena fundamental perusahaan. Enggak. Ada buyer dan seller yang pasang posisi. Nah, pada saat konsensus itu, apabila terjadi harga open dengan harga terendah, sama dengan open sama dengan low, confirm harganya pasti terbang. 100% pasti 100% terbang, terbang. Terus kalau open sama dengan high, pasti koreksi, pasti turun. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan open sama dengan low dan open sama dengan high itu untuk trading. Dan ini sudah diuji. Anda boleh klik Google, sudah diuji. Di seluruh dunia, bahkan di semua saham Hong Kong terbukti. Di Amerika terbukti, semua terbukti. Jadi ilmu ini memang tidak terbantahkan. Bahkan saya juga udah banyak mendapat tawaran untuk diberikan gelar dokter untuk ilmu ini. Karena saya sudah presentasikan, tapi saya masih belum mau. Ya, mendapatkan dokter untuk ilmu. Kenapa ini. tuh Pak? Ya nantilah, karena dokter saya pikir gampang lah. Dokter itu hanya gelar. Tapi saya ingin ilmu ini sendiri bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau kita orang bilang, Pak, open sama dengan low memang naik, tapi kadang dia turun lagi. Nah, makanya Anda perlu membuat riset. Dalam riset itu, Anda kumpulkan paling tidak setiap hari ada perusahaan-perusahaan yang emitennya, yang sahamnya bergerak open sama dengan low, bergerak sampai 20%. Ya, jadi bergeraknya bukan hanya open sama dengan low, terus naik 1%, naik 2%, tapi sampai 20%. Nah, Anda kumpulkan satu titik, Anda kumpulkan, Anda dapat 20 perusahaan yang selalu open sama dengan low dan naiknya lebih dari 20%, Anda tiap hari trading di situ. Ya, insya Allah ada profit dari situ. Nah, itu cara yang sederhana menggunakan open sama dengan low. Tetapi ini semua konsensus market maker. Jadi bukan dia naik karena yang mau naik, enggak. Ya karena memang sudah konsensusnya open sama dengan low, Seperti itu. naik. Oke, rumusnya berarti sebenarnya sangat simpel ya Pak ya? Simpel, bahwa saya udah ketika- posting di Instagram saya, Anda bisa ambil rumusnya, Anda masukkan di aplikasi apapun, Anda bisa dapat. Tapi ada beberapa sekuritas yang sudah menerapkan ke dalam aplikasi trading mereka untuk open sama dengan low. Ini kan rumus yang sangat mudah dipahami, sangat bisa digunakan bahkan oleh trader pemula ya Pak ya. Lalu apa yang membuat Pak Fir mau nih secara sukarela membagikan rumus ini Pak? Kesian aja orang-orang nggak profit gitu kan. Padahal simpel aja kan. Jadi padahal itu udah ada loh.
sebelum saya cetuskan juga sudah ada. Cuma ya orang tuh nggak ngeh Nggak ngeh aja ya. bahwa open sama dengan low itu Oke. pasti naik. Begitu saya bilang, oh baru mereka tahu, oh baru mereka sadar bahwa open sama dengan low itu pasti naik. Jadi sebenarnya konsensus open sama dengan low ini sudah sejak lama Wah, ada. udah lama. Oke, tapi baru Pak Fir lah yang kemudian Ya, di Hong Kong, mengenalkan. saya udah perkenalkan, terus saya lihat di Indonesia kok nggak ada ini ya, kasihan ya. Daripada kasihan, saya kasih tahu aja open sama dengan low. Oke, nah Pak, kemudian apakah equilibrium price ini, bagaimana kemudian Pak kita bisa mengaitkannya dengan open sama dengan low? Baik, pergerakan saham itu ada yang namanya harga keseimbangan. Ya, equilibrium price. Equilibrium price itu harga keseimbangan itu terbentuk pada saat demand dan supply itu terjadi. Sehingga kita bisa mencari titik optimal harga ini bisa dikatakan murah itu di mana? Karena ada juga murah tapi murahan. Contoh saham harganya gocap. Gocap itu kan murah. Tapi kan tidak semua harga saham gocap itu dilihat sebagai harga murah. Karena orang berpikir, wah bahaya Pak, kalau saya masuk di sini, begitu dia pindah ke, kalau dia 50-nya masih di kiri, itu masih bagus. Tapi kalau 50-nya pindah ke kanan, itu udah malah petaka. Jadi tidak berarti harga 50 itu murah. Tapi kadang terlihat murah, jadi terlihat murahan. Jadi dengan equilibrium price itu kita bisa hitung harga keseimbangan dari sebuah saham itu di berapa. Jadi kalau harga umpamanya IPO-nya 250 perak, kita bisa hitung ini harga yang wajarnya ataupun harga keseimbangannya di berapa. Sehingga bila dia turun di bawah harga itu kita udah mulai khawatir. Ini kalau terlalu murah, bisa-bisa yang tadi murah tapi malah jadi murahan. Bukan murah punya valuasi yang bagus. Oke. Pak, lalu bagaimana sebenarnya cara yang efektif untuk kita bisa menggunakan rumus open sama dengan low ini? Ya, pada saat market buka, Anda udah standby, begitu 8.59, begitu TED, jam 9, dia langsung bekerja. Begitu Anda lihat open sama dengan low, Anda langsung beli. Semudah itu ya Pak Semudah ya itu sebenarnya? aja. Apakah artinya bisa dikatakan rumus open sama dengan low ini cocok Pak untuk trader pemula? Pasti, untuk pemula cocok. Terus kemudian untuk ibu-ibu yang bingung, kan kalau di market ini kan kita kalau belajar tuh kadang disuguhi ilmu-ilmu yang sulit. Kayak kita ini mau jadi apa ya di market. Ini cuma dagang kok. Dagangnya itu kalau udah oplo istilahnya, open sama dengan low ya beli aja lah. Nggak usah banyak cerita lagi. Kita fundamental nggak ngerti, teknikal nggak ngerti, diajarkan yang mudah juga nggak mau ngerti, ya susah. Lebih baik kita tutup akun, tidur aja, nggak usah trading. Oke, semudah itu sebenarnya ya Pak, OPLO ini ya disingkatnya. Lalu kalau kok kita sudah menggunakan rumus OPLO ini Pak, kapan kemudian ini yang sering juga ditanyakan, kapan kita kemudian harus take profitnya Pak? Atau itu kembali lagi ke masing-masing trader nih Pak? Saya kalau ditanya pertanyaan itu saya udah pusing. Kenapa? Take profit itu ya suka-sukamu. Jam berapa kamu mau ambil? Contoh, kamu dihadapkan 3 orang cewek, terus kamu suruh milih. Pak, mana yang cantik? Selagi namanya perempuan, semuanya cantik. Ya nggak? Kalau Subjektif ya Pak? kalau ada cowok berarti ganteng, gitu kan? Tetapi kalau semua tiga-tiganya perempuan, semuanya itu pasti cantik. Tinggal balik lagi seleramu di mana. Nah, sama di pasar juga gitu. Banyak pilihan yang Anda harus beli setiap hari. Anda mau beli saham yang mana? Apakah artinya rumus OPLO ini bisa digunakan di setiap opening berarti ya Pak ya? Di setiap Ya, opening dari setiap sesi opening. trading? Karena setelah opening dia akan berubah. Bisa jadi oplo, habis low dia terbang, habis terbang sore atau siangnya lagi dia break low lagi, bisa saja kan. Umpamanya harga open 500, harga terendah juga 500. Dia bertahan umpamanya naik sampai 550. Oke. Kan berarti open 500, tertinggi 550, low-nya masih 500 juga kan. Tapi kalau Anda nggak take profit, terus sorenya dia ternyata jadi 490. Turun di bawah 500. Di bawah 500, artinya sudah break low-nya tadi kan. Nah, berarti udah nggak berlaku lagi rumus itu. Berarti ini lebih cocok untuk trading jangka pendek ya Pak ya, scalping ya.
Tidak cocok untuk yang jangka panjang. Nah, investing tuh Anda kalau investing lihat fundamentalnya, beli, simpan. Berarti memang lebih cocok untuk day trading ya Pak ya? Ya, day trade untuk scalping. Itu sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi, bagaimana kemudian ketika sudah open harganya di low, tapi kemudian turun lagi, itu apakah mungkin terjadi sebenarnya? Sangat mungkin artinya ya Sangat Pak ya? mungkin kalau kamu nggak ambil take profit ya pasti. Sama seperti di gold. Kalau kamu udah dikasih untung $100, ambil. Karena kalau kamu nggak ambil itu $100, kamu akan merugi $500. Itu sudah pasti. Pak, artinya apakah strategi oplo ini tidak bisa diterapkan untuk trading selain day trading Pak? Memang cukup hanya bisa di trading jangka pendek atau scalping saja? Hanya scalping. Oke. Ini yang harus dipahami juga ya artinya ya Pak ya oleh para trader, khususnya trader pemula yang tadi yang Pak Fir katakan tidak mengerti fundamental, tidak mengerti teknikal ya, cukup mengerti dengan rumus oplo ini saja sudah cukup ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, apakah mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para trader berkaitan dengan rumus open sama dengan low ini? Baik, nanti setelah podcast ini saya coba posting lagi rumusnya. Yang penting dalam oplo ini adalah Anda buat riset kecil. Riset kecil itu setiap hari Anda catat. Mana-mana saham yang naiknya menggunakan oplo, naiknya sampai 20%. Contoh saham Telkom, Indosat, semua dicatat. BRI apa. Nah, nanti setelah Anda buat 20 saham yang naik 20%, Anda akan tahu bahwa list 20 ini ternyata yang selalu langganan naiknya 20%. Nah, kalau Anda sudah tahu yang naiknya 20% setiap hari, Anda tinggal lihat, begitu open nama market, tak BRI, langsung beli. Jangan kebanyakan kita, tak open sama dengan lo. Mikir dulu. Buka lagi RTI, lihat fundamental, tahu-tahu dia udah terbang. Nah, begitu dia udah terbang, baru Anda masuk. Nah, begitu Anda masuk, dia koreksi. Baru Anda bilang, ah ini nggak benar nih oplo. Kamunya yang nggak benar. Oke. Jadi ya kamu harus buat riset saham-saham mana yang naiknya 20% setiap hari. Jadi setelah kita memahami rumus oplo ini, langkah selanjutnya adalah kita memang butuh waktu ya Pak ya, tidak bisa langsung, harus riset kita supaya tahu kenaikannya di angka berapa, supaya tahu kapan kita bisa mengambil. Kalau tiap hari kita trading oplo, lama-lama kita udah hafal saham yang akan naik itu apa. Oke. Jadi begitu saham A open sama dengan lo, langsung beli. Begitu dia naik, hanya 15% TP. Karena kalau dia biasa 20%, kita nggak usah tunggu sampai 20%, 17-18% pun kita TP dulu kan. Itulah kembali lagi rumusnya jangan serakah ya. Itu Kalau teori, kenaikannya jangan serakah 20. itu. Tapi ya tiap hari ya semuanya serakah. Kalau kenaikannya 20% ya jangan tunggu naiknya 20% baru Iya, take profit. benar. Cukup di 17-18% saja. Oke, Pak Fir, apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk para trader berkaitan dengan open sama dengan low yang menjadi tema kita hari ini, Pak? Ya, kesimpulan saya sederhana. Pada saat Anda menggunakan oplo, strategi yang Anda gunakan adalah scalping, bukan investing. Titik. Tidak bisa ditawar-tawar, dan kalau setiap hari Anda menggunakan oplo, tiap hari lama-lama Anda hafal. Jadi nanti Anda bisa sama seperti George Soros. George Soros itu setiap hari dia tahu saham yang mau terbang apa, dia udah bisa lihat. Begitu dia lihat papan, oh ini terbang, dia udah tahu terbang. Karena intuisinya sudah terasah tajam. Tapi kalau Anda lihat, Anda buka lagi contekan, buka lagi RTI, belajar lagi, itu kelamaan. Keburu naik duluan. Udah naik duluan. Begitu Anda naik, nyangkut di pucuk. Oke. Sekali lagi ini yang perlu digarisbawahi, rumus open low ini memang cukup untuk scalping atau untuk jangka pendek saja ya Pak ya, jangan terlalu banyak. Dan sekali lagi memang butuh waktu, pengalaman berbicara, kita perlu riset juga setiap hari supaya kita lama-lama paham ya Pak ya, ini emiten ini kemudian kenaikannya di berapa persen kira-kira. Baik, terima kasih Pak Fir. Ini ilmu yang sangat mahal sebenarnya yang dengan sukarela dibagikan oleh Pak Fir untuk para trader. Semoga ilmu ini bermanfaat khususnya tadi ya bagi trader pemula yang belum mengerti mengenai hal-hal yang fundamental. Ini bisa sangat digunakan nih rumus open low ini karena sangat mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bongkar Mindset. Saya Stefani Patricia pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton episode-episode selanjutnya dari Bongkar Mindset dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Vira Talks. Terima kasih dan sampai jumpa.